Perkenalkan, nama saya Tantri, NIM 21104174666. Kelas M4 Manajemen Makul MJ Operasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS MJ Operasi. Yang pertama, jelaskan mengapa konsep penyesuaian massal (mass customization) dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Jawabannya adalah rantai pasokan perusahaan harus mampu menangani prioritas kompetitif tertentu yang akan memenangkan pesanan dari pelanggan. Seringkali pelanggan menginginkan lebih dari sekedar pilihan layanan atau produk standar. Mereka menginginkan layanan atau produk yang dipersonalisasi dan mereka menginginkan yang cepat. Pertanyaan yang kedua adalah, terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal (mass customization) dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Yang pertama, mengelola hubungan pelanggan. Kustomisasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan atau produk yang ideal dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggannya dari data yang diterimanya. Keunggulan kompetitif yang signifikan diwujudkan melalui hubungan pelanggan yang erat ini berdasarkan strategi kustomisasi massal. Yang kedua, menghilangkan persediaan barang jadi. Memproduksi untuk pesanan pelanggan lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan. Karena perkiraan tidak sempurna, triknya adalah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan pesan dengan cepat dengan menggunakan promosi penjualan. Perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol atas persyaratan untuk persediaan komponen dan mengarahkan pelanggan menjauh dari opsi yang habis untuk memiliki opsi yang tersedia. Kemampuan ini menghasilkan tekanan dari rantai pasokan sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Penyediaan layanan juga memanfaatkan penyesuaian massal untuk mengurangi tingkat inventaris. Mereka memiliki sistem perangkat lunak yang melacak preferensi pelanggan yang paling disukai konsumen. Hingga majalah yang mereka baca. Informasi ini memungkinkan perusahaan jasa untuk merencanakan dengan lebih akurat apa yang akan dikemas pada setiap jasa yang mereka jual. Yang ketiga, meningkatkan nilai layanan atau produk yang dipersepsikan. Dengan kustomisasi massal, pelanggan dapat melakukan sesuai keinginan mereka. Secara umum, kustomisasi massal seringkali memiliki nilai yang lebih tinggi di benak pelanggan daripada biaya produksi sebenarnya. Persepsi ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang memberikan margin yang bagus. Soal nomor 3, jelaskan perbedaan konsep antara keinginan outsourcing dan offshoring. Mengapa perusahaan membutuhkan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Outsourcing adalah keputusan yang serius karena perusahaan dapat kehilangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut. Semua pembelajaran tentang kemajuan proses diserahkan kepada mitra outsourcing yang membuatnya sulit untuk membawa proses itu kembali ke perusahaan. Sedangkan offshoring adalah strategi rantai pasokan yang melibatkan proses pemindahan ke negara lain. Dengan demikian, offshoring lebih mencakup daripada outsourcing karena juga mencakup integrasi vertikal dengan menempatkan proses internal di negara lain. Perusahaan bermotivasi untuk memulai operasi lepas pantai oleh potensi pasar dan keunggulan biaya yang diberikan. Perusahaan mungkin dapat menciptakan pasar baru karena keberadaannya di negara lain dan kemampuan untuk menawarkan harga yang kompetitif
karena efisien biaya. Prioritas kompetitif selain biaya rendah seperti kecepatan pengiriman dan pelanggan yang jauh juga dapat mendorong keputusan. Soal nomor 4. Dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan terhadap strategi logistik terbaik, reverse logistik, jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik dalam rantai pasokan mereka. Karena reverse logistik atau logistik terbalik merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian alih produk, bahan, dan informasi yang efisien dan hemat biaya dari sudut pandang konsumsi. Kembali ke titik asal untuk pengembalian, perbaikan, produksi ulang, atau daur ulang. Baiklah, sekian dari jawaban saya ucapkan terima kasih.